Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas mana? Angkat tangan. Oke. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Satu orang cuman? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, apakah anak-anak ibu sudah mempersiapkan peralatan pembelajarannya? Jika belum, silakan dikeluarkan. Sudah? Kita nyanyi lagu tentang bangun pemuda-pemudi dulu agar menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita, oke? Boleh berdiri dulu semuanya? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang macam-macam bentuk energi. Yang mana tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menganalisis berbagai sumber dan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan e-book interaktif sebagai media pembelajaran serta memperjelas proses perubahan energi secara kritis dan kreatif. Yang kedua, siswa mampu mengevaluasi proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari melalui game interaktif sebagai media pembelajaran serta memberikan contoh penerapan perubahan energi lingkungan sekitar secara tepat. Nah, kalian pernah belajar tentang energi belum?
energi itu apa? Energi adalah tenaga yang membuat suatu bisa bergerak atau berubah. Nah, ada 6 energi. Ada yang tahu nggak energi apa aja? Listrik. Ya. Ya. Oke, bagus. Pintar. Nah, di dalam kelas ini ada energi apa aja? Ada yang bisa tahu? Apa yang terjadi kalau misalnya tidak ada energi di dalam kehidupan kita? Ya, betul, gelap. Karena tidak ada listrik. Nah, untuk biar kalian lebih paham, kita lihat flipbook ini ya. Mengapa kita harus hemat? Mengapa kita harus belajar F. Energi listrik dalam kehidupan modern? D. Energi bumi dan B. Energi macam-macam bentuk. Apa itu energi? Mari kita pengenalan tok. Mari mengenal Nih. macam-macam bentuk energi. Nah, saat Kelas 4 IPAS. Saat melihat ini, diharapkan anak-anak ibu semua mencatat apa yang penting ya. Mari kita pengenalan tokoh. Halo, perkenalkan aku Ibu Guru. Hai, perkenalkan aku Revana. Halo, perkenalkan aku Alfia. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menganalisis berbagai sumber dan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan flipboard interaktif sebagai media pembelajaran serta menjelaskan proses perubahan energi secara kritis dan kreatif. C4. 2. Siswa mampu mengevaluasi proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari melalui game interaktif sebagai media pembelajaran serta memberikan contoh penerapan perubahan energi di lingkungan sekitar secara tepat. C5. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Artinya, semua hal yang membuat sesuatu bergerak, berubah, atau bekerja pasti membutuhkan energi. Tanpa energi, manusia, hewan, tumbuhan, dan benda tidak bisa melakukan apapun. Contoh singkat, kipas angin bisa berputar karena mendapatkan energi dari listrik. Berikut adalah jenis-jenis energi. 1. Energi cahaya. 2. Energi panas. 3. Energi gerak. 4. Energi bunyi. 5. Energi kimia. 6. Energi listrik. Macam-macam bentuk energi dalam konteks IPS. Dalam pelajaran IPS, kita belajar tentang kehidupan manusia dan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu hal penting yang selalu dibutuhkan manusia adalah energi. Tanpa energi, masyarakat tidak bisa bekerja, belajar, memasak, atau bepergian. Energi ada di mana-mana dan memiliki banyak bentuk, seperti energi cahaya, panas, gerak, bunyi, kimia, dan listrik. Setiap bentuk energi ini berperan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. A. Oke, adakah yang bisa bantu ibu untuk membacakan tentang energi cahaya dalam kegiatan masyarakat? Kalau ada, silakan angkat tangan. Boleh maju ke sini untuk bacain tentangnya? Ada?
menghasilkan listrik melalui panel surya. Berkaitan dengan IPS, mengajarkan bahwa masyarakat di berbagai wilayah, desa dan kota memanfaatkan sumber daya alam seperti sinar matahari untuk kegiatan ekonomi dan sosial. Contoh dalam konteks IPS: 1. Petani menggunakan cahaya matahari untuk menjemur padi, jagung, dan kopi setelah panen. 2. Petani menggunakan cahaya matahari untuk menjemur padi, jagung, dan kopi setelah panen. 3. Di kota, energi cahaya listrik digunakan untuk penerangan jalan agar masyarakat bisa beraktivitas di malam hari. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Ika. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi yang bisa membantu yang membacakan energi panas dalam kehidupan sehari-hari? Energi gerak dalam kegiatan ekonomi dan transportasi. Energi gerak, kinetik, adalah energi yang membuat benda dapat bergerak. Tanpa energi ini, kendaraan dan mesin tidak dapat berfungsi. Keterkaitan dengan IPS mengaitkan dengan topik alat transportasi dan teknologi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Contoh dalam konteks IPS: 1. Petani menggunakan energi gerak dari traktor untuk membajak sawah. 2. Kincir air di sungai digunakan oleh masyarakat untuk menggerakkan alat penggiling padi. 3. Mobil dan motor bergerak karena adanya energi gerak dari mesin yang memakai bahan bakar. D. Energi bunyi dalam kegiatan sosial dan budaya. Energi bunyi adalah energi yang bisa kita dengar. Bunyi muncul dari getaran benda dan sering digunakan dalam kegiatan budaya atau komunikasi. Keterkaitan dengan IPS mengaitkan dengan pembahasan keberagaman budaya daerah dan cara masyarakat berkomunikasi. Contoh dalam konteks IPS: 1. Dalam upacara adat, masyarakat menabuh gendang, gong, dan gamelan. 2. Sekolah menggunakan bel sebagai tanda masuk dan istirahat. 3. Nelayan tradisional dulu menggunakan bunyi peluit untuk memberi tanda antar perahu di laut. E. Energi kimia dalam kebutuhan pokok dan produksi. Energi kimia tersimpan dalam bahan makanan dan bahan bakar. Energi ini dilepaskan saat makanan dicerna atau bahan bakar dibakar. Keterkaitan dengan IPS menghubungkan energi dengan pemenuhan kebutuhan manusia dan kegiatan ekonomi, produksi, dan distribusi barang. Contoh dalam konteks IPS: 1. Manusia mendapatkan tenaga dari makanan yang dimakan untuk bekerja dan bersekolah. 2. Industri makanan dan minuman menghasilkan energi kimia yang dikonsumsi masyarakat. 3. Bensin dan solar adalah energi kimia yang menggerakkan kendaraan untuk kegiatan ekonomi seperti perdagangan. F. Energi listrik dalam kehidupan
Pendidikan dengan IPS mengajarkan siswa tentang perkembangan teknologi, urbanisasi, dan perbedaan kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah ada listrik. Contoh dalam konteks IPS. 1. Di kantor dan sekolah, listrik digunakan untuk komputer, kipas, dan proyektor. 2. Di pabrik, listrik digunakan untuk menggerakkan mesin produksi. 3. Di rumah, masyarakat menggunakan listrik untuk penerangan, memasak, dan belajar. Mengapa? Mengapa energi penting? Ada yang mau bantu ibu untuk membacakannya? Oke? Boleh? Ada tadi tuh kayak gini. Ada ini siapa? Nopal. Nopal mau? Palu. Palu boleh berdiri? Tadi dia Kampung. Ayo berdiri. Energi penting karena dibutuhkan untuk menjalankan berbagai aktivitas, menggerakkan medan dan membuat alat-alat bekerja. Kenapa kita harus belajar tentang energi? 1. Agar memahami cara kerja dan hidup energi membuat segala sesuatu beres dan bekerja. Agar bisa menggunakan energi dengan baik, bijak, kita belajar cara menghemat energi supaya tidak cepat habis. 3. Agar menjaga lingkungan tetap sehat dengan mengelola energi dengan baik, kita membantu mengurangi emisi garam dan kerusakan alam. Oke. Terima kasih. Siapa namanya? Apa yang bisa kalian dapat dari flipbook ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa nggak? Kalau ada yang bisa, ibu kasih jajan nanti. Hadiahnya. Ada giftnya kok. Kalau mau, boleh? Ada? Boleh? Apa aja yang mau dapat lagi? Boleh? Yang mau itu maju ke depan sini. Baca. Atau kalau mau angkat tangan aja deh. Angkat tangan dulu. Kanguru.
terdapat 6 energi, macam-macam 6 energi, yaitu yang pertama energi cahaya, energi panas, energi terang, energi cahaya yaitu untuk menerangi lampu, menerangi contohnya seperti lampu matahari. Energi bunyi yaitu getaran yang membuat kita dengar, contohnya ada radio, ada speaker, ada alat musik. Energi gerak yang membuat suatu benda bisa bergerak, contohnya ada kipas, ada kendaraan. Terus panas, energi yang membuat suatu benda menjadi panas atau hangat, contohnya air yang mendidih saat dipanaskan, ya. Kompor yang untuk menghangatkan makanan atau masakan. Terus energi kimia, energi yang tersimpan di dalam makanan, baterai ataupun bahan bakar. Contohnya makanan memberikan tenaga untuk tubuh, baterai untuk menyalakan televisi, serta bensin untuk agar kendaraan bisa bergerak.
sini aja nggak